kita nyanyi sama-sama, ceria gembira bersama, hilangkan keluh kesah yang ada, walau beda suku ras agama, mari kita jalin sama-sama. Itulah Imam Bonjol, cerdas terampil dan setia. Jalan-jalan ke asam manis, jalan-jalan ke asam manis, sambil beli kerupuk bonggol, sambil beli kerupuk bonggol. Kalau ada kelompok yang manis, kalau ada kelompok yang manis, yaitu Imam Bonjol, yaitu Imam Bonjol. Biar Imam Bonjol, biar Imam Bonjol. Maha Barudak. Bumi Pasundan mungkin lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Tapi malam itu, sejarah menunjukkan bahwa amarah kita juga bisa berkobar. Inilah kisah bagaimana seorang perwira muda dihadapi dengan dilema besar, antara menyerah demi mengurangi pertumpahan darah atau berkorban sampai titik penghabisan. Awalnya, kemerdekaan Indonesia jadi angin segar bagi api semangat para pemuda. Di berbagai penjuru, mereka menjatuhkan tentara-tentara Jepang. Para penggerak inilah yang membentuk cikal bakal TNI. Salah satu anggota tentara itu adalah seorang perwira dari tentara Hindia Belanda, Abdul Haris Nasution. Tak lama setelah tentara kita berdiri, sekutu datang. Meski awalnya biasa-biasa saja, perlahan mereka menentang para pejuang. Gesekan-gesekan antara rakyat Indonesia dengan orang Inggris dan Belanda semakin memercikan api yang lama-kelamaan terus membesar. Melihat ini, rakyat Bandung dihantui kengerian akan pertempuran Surabaya yang penuh darah. Bisa saja merekalah selanjutnya. Tapi siapa sangka, bencana sebenarnya sedang diam-diam turun dari langit. Bandung tiba-tiba diterjang banjir besar. Ratusan rumah hancur dan ratusan jiwa melayang. Tapi di saat-saat terlemah itu, tentara Inggris dan Belanda justru menyerang para korban banjir tanpa pandang bulu. Bahkan sampai berbulan-bulan setelah itu pun, konflik tidak juga berhenti. Sampai suatu hari, pukulan besar untuk mengusir rakyat dari Bandung pun benar-benar tiba. Tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Bayangkan ribetnya jadi pemerintah Indonesia. Negara kita masih ibarat bayi yang belajar merangkak, dan jalan perlawanan dipenuhi juga dengan duri. Oleh karena itu, kolonel muda kita, Nasution, siap menempuh jalan berdarah itu. Tapi Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Indonesia tak mau melihat tumpah darah lagi. Akhirnya perintah itu pun datang. Seluruh warga Bandung harus menuruti ultimatum itu dan pergi. Sang perwira pun memutar otak untuk bisa menuruti arahan pemerintah pusat sambil tetap melawan Inggris dan Belanda. Nasution lalu memimpin rapat besar yang akan menentukan langkah ke depan. Hasil rapatnya, penduduk tetap pergi, tapi Inggris dan Belanda tak akan semudah itu mengambil alih kota. Bandung akan dibumi hanguskan pada malam itu juga.
Asap hitam mulai mengepul di udara. Lampu-lampu meredup, tertanda aksi dimulai. Para tentara membakar gedung-gedung penting dan orang-orang biasa membakar rumahnya sendiri-sendiri. Di tengah segala keributan, 2 orang pemuda membawa misi rahasia. Gedung amunisi Belanda meledak. Mereka tak lagi unggul senjata dibanding rakyat Indonesia. Ledakan besar ini juga semakin menggerakkan rakyat lain untuk segera membakar rumah-rumah dan angkat kaki dari Bandung. Waktu itu masih tengah malam, tapi para binatang mungkin mengira kalau sudah waktunya fajar, karena seluruh kota Bandung berubah merah menyala. 200.000 lebih orang telah mengungsi. Tentara Inggris dan Belanda pun tak berkutik di tanah penuh arang dan abu. Tapi rakyat tak lantas menyerah. Amarah mereka menyampaikan satu pesan. Percayalah bahwa Indonesia akan jadi neraka bagi para penjajah. Sayangnya, Belanda tak juga kapok. Bahkan setelah Bandung jadi lautan api, mereka terus menekan rakyat Indonesia. Sampai suatu hari, Panglima Besar kita berdiri dan menyatakan bahwa bertahan sudah cukup. Dan ini waktunya, angkat senjata dan menyerang. Ialah Jenderal Sudirman. Apa itu pertempuran Ambarawa? Pertempuran Ambarawa terjadi setelah Indonesia merdeka, yaitu pada 20 November sampai 15 Desember 1945, antara bangsa Indonesia versus bangsa Inggris. Pasukan sekutu sampai di Magelang yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle pada 20 Oktober 1945. Ternyata pasukan sekutu diboncengi oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Kedatangan bangsa sekutu awalnya diterima baik oleh pihak Indonesia lantaran untuk mengurus bekas tawanan Belanda. Ternyata pihak sekutu dan NICA membebaskan para tawanan Belanda. Akibatnya Indonesia pun marah. Dan terjadilah insiden di Magelang. Kemudian Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle datang lalu membuat kesepakatan. Kesepakatan itu berisi, yang pertama, jumlah pasukan sekutu dibatasi berdasarkan tugasnya dan pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus APWI atau tawanan perang dan internian sekutu. Yang kedua, Jalan Raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. Yang ketiga, sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Namun, kesepakatan tersebut dilanggar oleh pihak sekutu. Akhirnya, pertempuran Ambarawa terjadi dengan pihak Indonesia dipimpin oleh Letnan Kolonel Istiman. Pada saat perang, Letnan Kolonel Istiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Saat itu, tentara sekutu berusaha untuk melucuti TKR.
Tindakan tersebut dibalas oleh pasukan yang dipimpin M. Sarbini dengan mengepung tentara Sekutu dari segala penjuru. Akhirnya, pasukan TKR dapat mendesak tentara Sekutu, dan pihak Sekutu pun menyerah. Pasukan TKR Indonesia menang. Tokoh-tokoh pertempuran Ambarawa. Brigadir Jenderal Bethel merupakan tokoh pemimpin dari pihak Sekutu. Letnan Kolonel Isdiman, pemimpin pasukan Indonesia yang gugur pada saat pertempuran. M. Sarbini, pemimpin pasukan yang mengepung tentara Sekutu. Kolonel Sudirman, saat Letnan Kolonel Isdiman gugur, beliaulah yang menggantikannya. Di timur Jawa, kota yang kelak dikenal sebagai kota pahlawan tengah dilanda kecemasan. Ya, karena bala tentara dari Eropa yang datang membawa ancaman. Dan di saat itulah, salah satu pemuda penting di jalannya perang ini hadir untuk ikut membakar bara perlawanan. Sebelum Bung Tomo berada di sini, perjalanannya bermula sebagai jurnalis. Dari menjadi penulis lepas, bekerja untuk kantor berita, sampai mendapatkan kesempatan membawakan kabar kemerdekaan dalam bahasa Jawa. Namun sayang, berita kemerdekaan belum jadi akhir manis bagi rakyat Indonesia. Sesaat setelah proklamasi dibacakan, Indonesia lagi semangat-semangatnya nyibarin sangsaka. Namun di suatu hotel, bendera bercorak lain malah berkibar di langit Surabaya. Pemuda yang baru ngerasain bebasnya kemerdekaan, ngerasa terhina dan ngelawan sampai bendera sang lawan berhasil dihilangkan. Peristiwa itu bikin rakyat Surabaya menjadi waspada, karena mereka tahu sang pendatang bisa saja kembali untuk menjajah. Di sisi lain, pasukan Sekutu datang ke tanah Jawa. Katanya mereka datang dengan tujuan yang netral. Tapi tentu, kedatangan mereka bikin pihak Indonesia curiga. Takut ada sang penjajah lama membonceng di belakang. Dan benar saja, terjadilah berbagai gesekan dan ketegangan. Lalu pada puncaknya, sang pimpinan lawan sampai meregang nyawa. Inggris pun murka dan memberikan sebuah ultimatum kepada Surabaya. Kalau ditolak, mereka akan melepaskan seluruh kekuatan dari laut, darat, hingga udara. Surabaya sempat bimbang, ingin menghindari pertumpahan darah ini. Namun keputusan akhirnya tercipta. Kedaulatan bangsa akan terus dipertahankan. Ketika perang sudah di depan mata, rakyat-rakyat Surabaya mulai berkumpul dan bersiap, termasuk sang tokoh perjuangan, Bung Tomo. Melalui siaran radio bentukannya, Bung Tomo turut membangkitkan moral pejuang melalui pidato fenomenalnya. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan
menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Hari pertempuran pun datang. Para penduduk Surabaya memegang senjata di tangan. Pemuda yang telah bergotong royong semalaman telah siap menghalau lawan. Saat itu pasukan Indonesia terdiri dari banyak elemen. Tentara, polisi, pelajar, badan-badan perjuangan, hingga petani dan pedagang. Dengan berbekal jumlah dan senjata rampasan Jepang, mereka nyoba mertahanin kota dari serangan serdadu bersenjata lengkap yang baru aja menangin Perang Dunia II. Serangan sekutu akhirnya tiba. Inggris memborbardir Surabaya melalui serangan udara dan darat. Tak butuh waktu lama, korban-korban mulai berjatuhan. Banyak diantaranya adalah warga sipil tak berdosa. Dari hari ke hari, perang berjalan alot dari pintu ke pintu. Sampai pada pekan pertama, pihak lawan berhasil menguasai beberapa lokasi penting. Namun berkat perjuangan rakyat Surabaya, perlawanan tetap berlangsung. Namun pada akhirnya, perang berakhir. Diperkirakan, sebanyak belasan ribu rakyat Indonesia gugur dari 3 minggu peperangan. Walaupun pasukan Indonesia berhasil dipukul mundur, kelak para serdadu Inggris mengakui bahwa perang di Surabaya ini menjadi yang terberat pasca Perang Dunia II. Saat ini, 10 November jadi hari kita mengenang pahlawan. Tentu ini nggak lepas dari peran para warga Surabaya. Melalui siaran radionya, Bung Tomo juga turut menyemangati para pemuda untuk terus bahu-membahu. Perang 5 hari 5 malam yang terjadi di kota Palembang merupakan akumulasi dari konflik-konflik kecil yang terjadi sebelumnya, di mana Belanda dianggap memprovokasi pasukan TNI dan Laskar. Dua provokasi yang paling menjadi sorotan ialah seorang anggota Laskar yang sedang berjalan di jalan umum di depan benteng Kota Besar ditembak mati oleh pasukan Belanda yang bermarkas dalam benteng Kota Besar. Lainnya, Lettu Arifa yang cedera parah akibat ditembak oleh pasukan Belanda dari dalam rumah sakit Caritas saat sedang bermotor jalan umum dekat rumah sakit. Puncaknya ialah setelah malam pergantian tahun, sekelompok tentara Belanda dalam keadaan mabuk keluar dari benteng Kota Besar, mengendarai jeep dengan berkecepatan tinggi ke arah pos jaga Laskar Pejuang di sekitar Masjid Agung, serta menembaki para penjaga pos. Tindakan tersebut memicu bentrok yang akhirnya menjadi perang besar selama 5 hari 5 malam. Perang 5 hari 5 malam di kota Palembang terjadi pada tanggal 1 Januari hingga 5 Januari 1947. Perang 5 hari 5 malam di kota Palembang merupakan perang 3 matra yang pertama kali dialami. Perang tersebut melibatkan kekuatan darat, laut, hingga udara. Belanda yang saat itu berkepentingan untuk menguasai Palembang secara total karena tinjauan Belanda terhadap Palembang dari segi aspek ekonomi, politik, hingga militer. Dalam aspek politik, Belanda berusaha untuk menguasai kota Palembang karena ingin membuktikan kepada seluruh dunia internasional bahwa mereka benar-benar telah menguasai Jawa dan Sumatera. Perang yang terjadi selama 5 hari 5 malam di kota Palembang berlangsung di seluruh bagian kota lama Palembang yang melibatkan 1/5 kota Palembang hancur lebur.
Masjid Agung, disinilah lokasi pasukan Belanda memprovokasi pasukan Tri dan Laskar. Daerah di sekitar Masjid Agung sempat dikuasai oleh Belanda yang muncul dari benteng Kota Besar. Namun, bisa dikuasai kembali oleh pasukan Tri dan Laskar. Kemudian benteng Kota Besar, benteng batu satu-satunya di Nusantara yang dibangun oleh Raja asli Nusantara, yang menjadi markas utama pasukan Belanda. Selama perang 5 hari 5 malam, Belanda terkepung di dalam benteng Kota Besar, walau telah berulang kali mencoba keluar menggunakan kendaraan lapis baja. Dan Rumah Sakit Caritas merupakan rumah sakit yang diduduki oleh Belanda untuk menjadi markas pasukan mereka. Letaknya yang berada di atas bukit, di ujung utara kota Palembang, memberikan pasukan Belanda posisi pandang yang sangat bagus. Rumah sakit ini menjadi markas para penembak jitu yang mengincar pasukan Tri dan anggota Laskar. Letu Aripai adalah salah satu korban, dan korbannya yang lain adalah seorang perwira muda, Ajudan Komandan 2 Divisi 2 Subkos, Letnan Kolonel Bambang Utoyo, yang tertembak di daerah Tengkuruk 1,5 kilometer dari Rumah Sakit Caritas. Pada hari keempat, Caritas terkepung oleh pasukan Tri dan akhirnya mengibarkan bendera putih, tanda merah. Sepanjang 100 meter di selatan Masjid Agung Kota Palembang, tepatnya di Jalan Tengkuruk, pada tahun 1947 belum ada jembatan Ampera, sehingga tempat itu ada sebuah lapangan luas semacam alun-alun yang dipagari oleh deretan pertokoan di barat dan timurnya. Lokasi ini adalah lokasi tertembaknya ajudan dari Komandan Divisi 2 Subkos Letkol Bambang Utoyo pada hari pertama perang 5 hari 5 malam. Perwira pertama dari pihak pasukan Tri yang gugur dalam perang besar tersebut. Pada lokasi ini didirikan tugu untuk memperingati perang 5 hari 5 malam. Kemudian makam keluarga Nangli. Makam ini terletak di seberang Pasar Cinde, sekitar 400 meter ke selatan dari Rumah Sakit Caritas, dan menjadi pusat pertempuran sengit jarak dekat antara pasukan Tri dan Laskar melawan pasukan lapis baja Belanda. Pasukan panser Belanda dari Rumah Sakit Caritas berusaha menembus blokade pasukan Tri dan Laskar di daerah Pasar Cinde, yang dulunya disebut dengan Pasar Ringkis. Namun, pasukan Tri dan Laskar yang hanya bersenjata ringan menolak mundur dan bertahan habis-habisan. Pasukan berlindung di balik batu makam nisan kuburan di makam keluarga Nangli, menghindari dari semburan tembakan panser Belanda dalam peristiwa tembak-menembak jarak dekat. Ada pejuang Indonesia yang berhasil menaiki panser Belanda dan memasukkan granat. Pasukan panser Belanda akhirnya mundur kembali ke Rumah Sakit Caritas. Pertempuran 5 hari 5 malam menjelang hari kelima pertempuran, setelah kekurangan pasokan logistik dan amunisi, kedua belah pihak mengadakan pertemuan antara pimpinan sipil dan militer. Mereka memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Indonesia mengirim Dr. Adenan Kapogani sebagai utusan dari pemerintah pusat untuk melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Hasil perundingan menyepakati bahwa dari pihak Indonesia, pasukan Tri dari pejuang lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota dan hanya menyisakan ARRI, polisi dan pemerintahan sipil agar tetap berada di kota Palembang. Sementara dari pihak Belanda, batas pos-pos mereka hanya boleh didirikan sejauh 14 km dari pusat kota. Gencatan senjata tersebut mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 1947. Kini, perjuangan para pahlawan di Perang Sengit 5 hari 5 malam diabadikan menjadi nama jalan di Kota Palembang. Dimulai dari Jalan Kapten Aripai, Jalan Akagani, Jalan Bambang Utoyo, hingga Muhammad Uti dengan julukan Kancil Putih, diabadikan menjadi nama jalan di Demang Lebar Daun, Jalan Kancil Putih.
Perjuangan dalam mewujudkan kemerdekaan dari tangan penjajah merupakan bukti bagi bangsa. Di balik perjuangan terukir nama pendiri bangsa, karena kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan terlepas dari kenangan akan jasa-jasa para pahlawan yang telah merebut dan mempersembahkan kemerdekaan seperti yang kita rasakan saat ini. Sebagai penerus bangsa, kita harus menghargai jasa-jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.